Ya, silahkan duduk sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Saya ucapkan shalom dan selamat pagi bagi kita semuanya. Selamat berbakti beribadah kembali kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Puji namanya. Pada pagi hari ini kita mendapat anugerah yang indah daripadanya untuk beribadah kepadanya kembali. Jemaat yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat gambar ini ya, saya upload dari internet. Kira-kira ini adalah seperti Pak Abraham begitu ya. Pak Abraham yang mendapatkan janji Tuhan atau panggilan Allah kepadanya, baik secara pribadi maupun secara berkeluarga begitu ya. Nah, sidang jemaat yang dikasih Tuhan, rahasia ini kita baca mulai dari kitab Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Bagaimana Abraham mendapat panggilan khusus dari Tuhan. Nah, ketika dia mendapat panggilan itu, Abraham telah berusia 75 tahun. Ya, 75 tahun. Berarti kalau umur saya dibalik ya, masih agak sangat tua dia begitu ya. Belum segitu begitu ya. Sebaliknya maksudnya sebalik dari usia Abraham begitu ya. Nah, kemudian yang kedua, Tuhan memanggil dia adalah supaya Abraham keluar halamannya yang bernama Ur Kasdim begitu ya. Nah, Tuhan memanggil Abraham waktu itu, yakni ketika Abraham hidupnya telah sukses, harta kekayaan, pokoknya pendeknya Abraham waktu itu susah apa lagi begitu ya, kurang apa lagi begitu ya. Tapi dengar baik-baik ya, mengapa sebabnya Tuhan memanggil Abraham di tengah-tengah keberhasilan dan kesuksesan hidupnya seperti itu. Jadi rahasia dan jawabannya adalah karena kasih karunia Tuhan semata-mata bagi kehidupan Abraham begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, panggilan Tuhan kepada Abraham ini adalah untuk menjadikan Abraham sebagai bangsa yang besar di dunia ini. Bangsa yang besar, suku yang terkenal begitu ya, bukan kecil atau biasa-biasa begitu ya. Nah, kemudian juga yang keempat, maksud dan tujuan panggilan Tuhan kepada Abraham ini adalah Allah ingin memberkati Abraham mulai dari pribadinya, keluarganya, sukunya maupun keturunan Abraham. Jemaat yang dikasihi, bahkan Tuhan berjanji kepada Abraham akan menjadikan suku Abraham itu atau keluarga Abraham itu seperti banyaknya bintang di langit dan pasir di tepi lautan begitu. Bahkan yang kelima, janji Tuhan adalah untuk menjaga dan melindungi Abraham dari segala musuh yang akan memusuhi dia atau mau membasmi dia begitu ya. Ini luar biasa janji Tuhan kepada Abraham. Nah, kemudian yang keenam adalah memberkati Abraham, di mana akan memberi Abraham anak dari istrinya yang sah. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, kalau kita membaca selanjutnya dari kitab Kejadian ini ya, Abraham waktu itu mendapat panggilan umur 75 tahun. Sedangkan dia mendapat anak dari istri yang sah adalah ketika dia telah berumur 100 tahun. Begitu ya, istrinya 90 tahun. Bayangkan kalau begitu, berarti kurang lebih 25 tahun Abraham mesti harus menunggu janji Tuhan dalam keluarganya, dalam kehidupannya, dalam pernikahannya dengan istrinya yang pertama, yakni Sarah begitu ya. Dan bahkan sekali lagi Tuhan berjanji kepada Abraham, kamu yang sudah meninggalkan kampung halamanmu, harta kekayaanmu, ya, suatu saat saya akan memberi anak kepadamu, keturunan bagi kamu, begitu ya, asalkan kamu taat dan setia dengan janji Tuhan begitu. Nah, kemudian yang ketujuh, masih banyak lagi janji Tuhan yang lain sebenarnya yang Tuhan katakan, Tuhan berikan kepada Abraham begitu ya. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih Tuhan, yang namanya perjanjian antara Allah dan manusia ini pasti terjadi dan tergenapi begitu ya. Beda dan
sangat jauh dari janji kita manusia. Kalau kita manusia mungkin hanya janji-janji begitu, mungkin separuh atau tidak sampai separuh bisa dilakukan begitu. Nah demikian juga Tuhan kita Yesus Kristus ya. 3 hari yang lalu kita sudah memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga. Begitu ya. Sebelum dia naik ke sorga, dia berjanji kepada murid-muridnya. Dia memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa akan memberikan Roh Kudusnya, memakai mereka ajaib atau secara heran begitu ya. Nah pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai Alkitab Indonesia memberi judul di sini yakni Roh Kudus dijanjikan begitu ya. Mari kita membaca bersama-sama mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama ya. 2, 3. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan demikian banyak tanda lagi yang membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia berkata demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Terima kasih, silakan duduk. Ya, puji nama Tuhan. Saya percaya Tuhan sudah mulai memberkati kita dengan bacaan ini. Begitu ya. Nah, sidang jemaat yang dikasih Tuhan, melalui bacaan yang telah kita baca, saya coba merenungkan, memberi judul atau pokok yang akan kita diskusikan bersama-sama pada pagi hari ini, yakni janji Tuhan Yesus bagi murid-muridnya pada waktu itu, dan khususnya bagi kita orang Kristen hari ini atau zaman sekarang, begitu ya. Nah, jemaat yang dikasihi, mungkin kita merenungkan ya, apa janji Tuhan Yesus bagi para muridnya atau bagi kita orang Kristen, begitu ya. Nah, melalui firman Tuhan yang telah kita baca, saya ingin menyampaikan 3 hal ya. Yang pertama, janji yang pertama adalah memberikan seorang penolong. Memberikan seorang penolong. Nah, siapakah seorang penolong yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di sini? Ya, seorang penolong tidak lain tidak bukan yakni bagian daripada ketritunggalannya, yakni Roh Kudus atau Roh Allah atau Roh Tuhan atau Roh Suci. Begitu ya. Nah, jemaat yang dikasihi, kita melihat di sini
Tujuan daripada roh penolong ini atau roh Tuhan atau roh kudus ini diberikan adalah yakni untuk menginsapi manusia akan dosa atau menyadarkan manusia akan segala perbuatan kesalahannya. Apa yang telah diperbuat, ya pada hakikatnya secara ilmu jiwa ya manusia pasti sadar akan kesalahannya. Cuman kadangkala gengsi atau malu untuk mengaku begitu ya. Nah, tetapi dalam hati nurani mereka menyadari bahwa diri mereka sebenarnya salah, sekalipun gengsi yang mempertahankan sehingga tidak mau mengaku begitu ya. Nah, kenapa seperti itu? Yakni karena ada kesadaran dari kuasa roh Allah yang bekerja di dalam dunia, di dalam pikiran orang-orang berdosa, supaya mengerti dan memahami kasih karunia Allah, mengerti dan memahami kebenaran yang kekal yang berasal dari isi hati nurani Allah Bapa kita di sorga begitu ya. Nah, kemudian pekerjaan yang kedua, bahwa roh Allah ini adalah bagaimana mematraikan dan mengecap hati dan pikiran orang-orang yang percaya kepada Yesus, dengan maksud dan tujuan adalah supaya orang-orang yang percaya kepada Yesus adalah menurut pemikiran Tuhan itu menjadi sah milik Allah begitu ya, menjadi sah milik Tuhan, milik kerajaan sorgawi, mewarisi kerajaan sorgawi begitu ya. Nah, kalau sudah dicap dan dimateraikan oleh roh Allah, maka kita orang-orang yang percaya kepada Yesus ya, betapa senang dan betapa bahagia. Mengapa? Yakni karena dosa kita telah diampuni, telah disucikan, bahkan kita telah dijadikan baru olehnya menjadi orang-orang yang sah milik Dia begitu ya, bukan milik dunia atau bukan milik dosa lagi begitu ya. Ini maksud dan tujuan. Kemudian yang ketiga, maksud dan tujuan roh Allah ini diutus untuk penolong, yakni untuk menolong dan menghibur kita orang-orang yang mungkin sedang dalam kedukaan, kesedihan, pergumulan. Nah, sehingga kesedihan dan pergumulan itu sesungguhnya dapat dikalahkan, dapat dihadapi dengan bersandar kepadanya dengan hikmat dan kuasa daripada Tuhan begitu ya. Nah, di samping itu juga roh penolong ini atau roh Tuhan ini diberikan yakni untuk mengajarkan firman-Nya, memampukan kita yang mendengar belajar firman Tuhan, dapat mengerti dan memahami firman Tuhan ini, rahasia Tuhan ini, bahkan memiliki suatu kerinduan, kehausan, kesenangan, kegembiraan tersendiri untuk mengerti lebih luas, lebih dalam, lebih tinggi, lebih baik lagi tentang firman Tuhan begitu ya. Nah, mengapa Tuhan memberikan firman-Nya adalah supaya kita sesungguhnya dapat hidup di dunia ini, hidup yang dapat berdiri di atas firman Tuhan, hidup yang dapat berjalan menurut pimpinan penyertaan Tuhan yang adalah Immanuel. Nah, kalau kita membaca Mazmur 119 ayat 105 ya, firman Tuhan mengatakan bahwa fungsi dan manfaat daripada firman Tuhan itu adalah menuntun jalan hidup kita. Menuntun jalan hidup itu artinya supaya hidup kita orang-orang yang percaya tidak sesat, tidak undur, tidak lemah, tidak binasa begitu ya, melainkan kita menuju kekekalan di dalam kerajaan sorga sampai akhir hidup ini bersama-sama dengan Dia begitu ya. Nah, mengapa sebabnya Allah memberikan roh penolong ini dalam kehidupan kita orang-orang yang percaya? Nah, di sini adalah sebagai tanda bukti kasih setia Tuhan, bahwa Dia Immanuel. Immanuel itu artinya Dia beserta kita. 18 ayat 20, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Yesus, di situ juga Dia ada bersama-sama dalam persekutuan di dalam Dia begitu ya. Nah, sidang jemaat yang dikasih Tuhan, kalau hari ini jemaat masih beribadah di rumah ya, akhirnya tetap bersuka cita. Mengapa? Karena dalam Matius 18 ayat 20 mengatakan di mana 2 atau 3 orang berkumpul, di situ Dia ada. Artinya bahwa Tuhan ingin menjadikan tubuh kita ini benar-benar sebagai bait-Nya, sebagai tempat kediaman-Nya. Bahkan rumah kita
sebagai rumah doa untuk berseru kepadanya, untuk menyanyi, memuji, memuliakan Dia yang telah mengasihi kita, yang telah memberikan satu kesempatan untuk hidup dan menikmati berkat-berkatnya sepanjang umur hidup setiap kita masing-masing, dan bahkan untuk dapat mampu mengerti Dia, percaya kepada firman-Nya. Begitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, khususnya ayat 20 pasal 28, bahwa Yesus berjanji kepada murid-muridnya sebelum Dia naik ke sorga, ketika Dia selesai memberi amanat agungnya supaya murid-muridnya memberitakan Injil, melayani, pergi ke seluruh dunia. Yesus katakan apa? Yesus bilang apa? Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ya, nah di sini letak janji Tuhan yang adalah ya dan amin. Ya, nah malaikat Gabriel mengatakan kepada Yusuf sekali lagi dalam Matius pasal 1 ayat 23, bahwa Yesus yang datang menjelma menjadi manusia sebagai seorang anak laki-laki yang harus diberi nama Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Kemudian akhir daripada Matius 28 ayat 20, Yesus berjanji kepada murid-muridnya sekali lagi menjelang detik-detik Dia naik ke sorga, bahwa Dia menyertai orang-orang yang percaya kepadanya sampai akhir zaman. Jadi artinya sampai kita masuk ke dalam kerajaan sorga, roh Tuhan yang tinggal dan diam dalam hati orang-orang yang percaya, yang membantu menolong kita dalam segala hal untuk tidak takut, tidak gelisah, tidak berduka cita di dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. Hal doa seperti yang dikatakan Rasul Paulus kepada orang Kristen yang ada di Roma 8 ayat 26, bahkan Roh Kudus orang-orang yang telah percaya kepada Yesus untuk mengadakan doa dan menyampaikan doa kita kepada Bapa di sorga. Ini fungsi dan manfaat daripada Roh Penolong atau Roh Kudus Allah yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berikutnya kita melihat hal yang kedua. Janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya atau kepada kita orang yang percaya, yakni menjadikan para muridnya saksinya. Menjadikan para muridnya atau orang-orang yang percaya kepadanya saksinya. Nah, apa yang dimaksud dengan saksi? Begitu ya. Nah, menjadi saksi Tuhan artinya orang-orang yang telah dipanggil dari dosa, atau orang-orang yang telah diampuni dosanya oleh darah Kristus, orang-orang yang telah disuci kuduskan dari dosa dan kesalahannya oleh darah Kristus, begitu ya. Kemudian yang kedua adalah diajarkan, ya. Orang yang syarat untuk menjadi saksi Kristus ini adalah orang yang telah diajarkan olehnya melalui firman-Nya, melalui panggilannya, dan khususnya murid-muridnya pada waktu itu. Kemudian dilatih, ya, dilatih seperti khotbah saya kemarin, ya, 2-3 hari yang lalu, bagaimana murid-muridnya dilatih, diutus dalam Lukas 10 untuk pergi ke kota-kota, pergi ke desa-desa, memberitakan Injil kerajaan sorga. Begitu ya, hasilnya dahsyat sekali. Bagaimana orang-orang yang kerasukan setan dilepaskan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Nah, kenapa murid-murid Tuhan Yesus bisa berbuat seperti yang Yesus pernah perbuat, begitu ya? Kunci rahasianya adalah karena Yesus telah memberikan kuasa kepada mereka, karena Yesus telah menjadikan mereka sebagai saksi-saksinya, alatnya, kaki tangannya, begitu ya, kawan sekerja atau kawan mitra kerjanya Allah, begitu ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, mungkin kita di gereja kita, ya, dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi saksi, memberitakan Injil, menjadi saksi untuk menjadi guru-guru sekolah minggu, menjadi saksi untuk menjadi pengurus komisi remaja pemuda, menjadi saksi untuk memegang jabatan sebagai kemajelisan, komisi, dan lain sebagainya, begitu ya. Nah, bukankah Anda dan saya adalah orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan, orang-orang yang telah diampuni dosa, orang-orang yang telah dikuduskan, orang-orang yang telah diajar, orang-orang yang telah dilatih dan diutus oleh Tuhan untuk pergi melayani dan memberitakan Injilnya, begitu ya. Nah, kita melihat syarat-syarat untuk menjadi saksi atau pelayan ini, khususnya bagi para murid pada waktu itu.
yakni mereka yang sudah bertobat. Yang sudah bertobat ini artinya yakni bagaimana para muridnya sudah berjumpa dengan Yesus ketika Yesus bangkit, menampakkan diri selama 40 hari 40 malam. Mereka menyaksikan kebangkitan Kristus, kehadiran Kristus, menikmati berkat yang Yesus beri, yakni menikmati ikan di pantai danau Tiberias pada waktu itu, di mana Yesus datang kepada mereka, khususnya kepada Petrus waktu itu, menyadarkan dan mengingatkan segala dosa mereka, dan akhirnya mereka sadar dan bertobat meninggalkan segala dosa mereka. Dengan kata lain, bertobat berarti orang yang telah sadar dan meninggalkan segala dosanya, begitu ya, meninggalkan segala dosanya dan tidak lagi mau mengulangi perbuatan dosanya. Nah, kemudian pengertian yang kedua, sudah bertobat berarti orang yang sudah betul-betul mengambil keputusan untuk ikut Tuhan dengan setia, begitu ya. Dia sudah tahu membedakan Tuhan yang hebat, Tuhan yang benar, dengan dunia yang sifatnya panas sementara seperti ini, begitu ya. Itulah yang sebabnya maka membuat untuk bertobat, begitu ya. Nah, kemudian syarat yang kedua untuk menjadi saksi atau pelayan Tuhan ini adalah mereka yang sudah menyaksikan ajaran-ajaran Kristus dan hidup bersama Yesus Kristus pada waktu itu. Murid-muridnya bersama-sama dengan Sang Maha Guru, yakni Tuhan kita Yesus Kristus, selama 3 tahun. Selama 3 tahun ini Yesus mengajar mereka, Yesus mempraktekkan mereka, Yesus memberi contoh dan teladan yang hidup kepada mereka, dari segi mengajar, dari segi membuat mujizat, dari segi etika sopan santun, cara bicara, cara mengampuni orang-orang yang bersalah, orang-orang yang memusuhi, begitu ya. Yesus sudah ajarkan mereka, para muridnya maksudnya ya. Dan para muridnya ini telah mendengar, telah tahu, telah mengerti apa yang telah gurunya ajarkan dan sampaikan kepada mereka. Yang seharusnya mereka adalah pegang ajaran ini, ingat ajaran ini dan andalkan ajaran ini dalam kehidupan mereka, supaya mereka tidak takut di dalam menjalani kehidupan, begitu ya. Mengapa? Karena ada Tuhan di dalamnya, begitu. Oke, kemudian yang ketiga, syarat-syarat menjadi saksi atau pelayan Tuhan yang ketiga ini adalah yakni orang yang mau pergi memberitakan Injil, mengajarkan firman Tuhan ini sebagaimana yang ditulis dalam amanat agungnya. Kalau kita melihat ya, Matius 28 ayat 19 sampai 20 tadi, Markus 16 ayat 15 sampai 16, 2 Timotius 4 ayat 2 sampai 4. Khususnya kalau kita membaca ya dalam 2 Timotius 4 ayat 2 sampai 4, bagaimana Rasul Paulus mengatakan, beritakanlah Injil, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, tegurlah dan nasihatilah orang-orang yang salah, begitu ya. Nah, ini ya maksud dan tujuan daripada pemberitaan Injil ini, penggembalaan yang Tuhan katakan kepada Rasul Petrus ya, kepada Paulus ya, supaya Paulus mengajarkan Timotius yang sedang tugas menggantikan dia di kota Efesus pada waktu itu. Nah, inilah saksi Tuhan, begitu ya. Saksi Tuhan sekali lagi adalah orang yang sesungguhnya telah diberkati oleh Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, melihat keajaiban-keajaiban yang Tuhan perbuat di depan mata dan kepala mereka. Orang-orang yang telah Tuhan persiapkan sebagai murid, orang-orang yang telah diutus oleh Tuhan dan dipercayakan oleh Tuhan dengan tugas pelayanan, begitu ya. Nah, sekali lagi saya ingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan ya, mari kita jadi saksi Tuhan sebagai orang-orang Kristen ini sekarang ini ya, di tengah-tengah COVID-19 ini ya. Walaupun bagaimana kita tetap berjuang, begitu ya, berjuang dengan kesehatan ya, jangan sampai kita terjangkit virus ini ya, yang sangat-sangat berbahaya. Karena buktinya, contohnya sudah banyak orang yang terkena dan meninggal, begitu ya. Di negara kita sendiri saja ya, kalau tidak salah 1000 atau apa ya, begitu yang sudah meninggal, begitu ya. Begitu ya, lumayan banyak begitu ya kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, begitu ya. Nah, oleh karena itu maka kita sebagai saksi atau anak-anak Tuhan yang Tuhan sebut sebagai garam dan terang Kristus, kita harus beri contoh
contoh, begitu ya, contoh yang baik, contoh yang positif, contoh yang memuliakan nama Tuhan, begitu ya. Oke, kemudian yang terakhir, yang ketiga, janji Tuhan kepada murid-muridnya atau orang yang percaya adalah Dia akan datang kembali. Nah, bagian yang ketiga ini yang saya agak sedikit lama ya menyampaikannya kepada jemaat yang dikasih Tuhan. Dia akan datang kembali. Nah, ada dua macam kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia. Saya jelaskan ya, kedatangan yang pertama yakni menjelma menjadi manusia dengan cara lahir. Kemudian cara yang kedua adalah akan mengangkat orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Begitu ya. Nah, kita lihat bagian yang pertama, Yesus datang kembali ke dunia yakni dengan cara menjelma menjadi manusia pada waktu itu. Nah, ini juga hampir sering saya khotbahkan ya kepada jemaat. Paling tidak ada 8 garis besar atau 8 garis besar secara menyeluruh ya. Yesus datang ke dunia. Yang pertama, setelah dia lahir ya, dia dibaptis, dijelaskan dalam Matius 3 ayat 13 sampai 17. Dia dibaptis di Sungai Yordan. Begitu ya. Setelah dia dibaptis, kemudian dia mengadakan doa puasa 40 hari 40 malam. Ya, kemudian ada tangga-tangga atau langkah-langkah yang dia lakukan, tidak langsung atau tidak otomatis begitu ya. Ada langkah-langkah begitu ya. Setelah dibaptis, kemudian besok atau lusanya dia mengadakan doa puasa. Doa puasa yang sangat-sangat sempurna, tidak makan dan tidak minum siang malam selama 40 hari 40 malam begitu. Kemudian yang ketiga, setelah doa puasa dia memanggil ke-12 murid-muridnya. Dia memanggil mereka, kemudian dia mempersiapkan mereka, mengajarkan para murid-murid ini, ya, mengajar mereka, mempersiapkan, melatih mereka seperti yang disampaikan tadi begitu ya. Nah, setelah itu dia mempersiapkan diri untuk menjadi korban di atas kayu salib, yakni dengan cara menyatakan keteladanan kerendahan hatinya, yakni dalam hal mengasihi, ya, memberi manusia makan, artinya mencukupi kebutuhan ekonomi, kebutuhan sehari-hari setiap makhluk ciptaannya. Nah, di samping itu adalah kerendahan hati Yesus, bukan saja membasuh kaki murid-muridnya, ya, orang yang terkenal nomor 1 di sorga, nomor 1 di dunia seharusnya, ya, memberi keteladannya yang hidup, yakni dengan membasuh kaki seperti ini, begitu ya. Nah, ini semua adalah dia wujud nyatakan, karena di dunia sudah tidak ada berlaku hal-hal seperti ini, begitu ya. Nah, kemudian yang keenam, bagaimana dia menjadi korban di atas kayu salib untuk menggantikan kita, menebus dosa dan kesalahan manusia yang mau benar-benar percaya kepadanya, begitu ya. Nah, setelah dihukum, dia mati, kemudian dia dikuburkan. Setelah dia dikuburkan pada hari yang ketiga, seperti yang kita khotbahkan tentang selama kebangkitan ya, dia bangkit, dia menampakkan diri selama 40 hari 40 malam. Jadi artinya Yesus tidak langsung naik ke sorga, tidak langsung pergi meninggalkan muridnya begitu saja. Nah, sekali lagi dia ingin menyadarkan para murid-muridnya dan memberitahukan para murid-muridnya bahwa dia telah hidup, dia telah menang, dia masih ada bersama-sama dengan mereka. Dan Yesus ingin membenahi iman percaya murid-muridnya untuk lebih lagi, begitu ya. Dan kemudian yang ke-8, yakni dia akan segera berpisah dengan murid-muridnya. Dia akan segera memberikan amanat agungnya kepada murid-muridnya. Dia akan segera memberikan tongkat pelayanan, tongkat kepemimpinan kepada murid-muridnya. Berhubung ada 8 tugas secara garis besar yang telah dia kerjakan selama dia di dunia telah selesai, dan sekarang adalah tugas murid-muridnya, tugas kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus untuk memberitakan Injil, untuk melayani gerejanya, untuk menjadi alat Tuhan, untuk menjadi utusan-utusan Tuhan, untuk menjadi tangan kaki Tuhan, penyambung suara lidah Tuhan, atau untuk menjadi duta-duta kerajaan sorga. Begitu jemaat. Nah, semua kita lakukan ini adalah atas
cinta kasih kita, rasa hormat, syukur dan terima kasih kita kepada Bapa di sorga, begitu ya. Oke, kita melihat bagian yang kedua, yakni janji Tuhan Yesus bagi orang yang percaya. Bagian yang kedua ini, yakni Dia akan datang kembali kali yang kedua nanti, ya. Datang kembali sebagaimana janjinya di dalam Yohanes 14. Ya, Dia pergi kembali ke sorga menyediakan tempat. Andai kata tempat itu telah selesai dikerjakan, maka Dia akan datang kembali, begitu ya. Nah, kita melihat dalam Matius pasal 24 ayat 36, ya. Matius pasal 24 ayat 36, ayat ini banyak sekali disalah mengertikan oleh pemimpin-pemimpin agama lain, dan khususnya oleh bekas-bekas pendeta, bekas-bekas suster, bekas-bekas penginjil, bekas-bekas orang Kristen dan lain sebagainya, salah mengerti ayat ini. Hari ini saya ingin berdiskusi dengan kita tentang ayat ini. Ayat ini mengatakan bahwa kalau Yesus datang kali yang kedua, dikatakan tidak diketahui oleh siapapun, seperti diri Yesus sendiri pun tidak tahu sebagai oknum yang akan datang kembali kali yang kedua. Tidak tahu, para malaikat-malaikatnya pun tidak tahu, tetapi yang tahu adalah hanya Bapa di sorga yang memiliki rencana dan kehendak, itu yang tahu. Ini yang membuat bingung para pendeta palsu, penginjil palsu, orang Kristen palsu yang tidak suka baca Alkitab, yang tidak suka belajar dan dengar Alkitab, dan akhirnya mereka apa? Mereka murtad, mereka pindah kepercayaan. Nah, dengar baik-baik ya. Yesus itu kan putra Bapa, ya, putra Bapa. Begitu ya. Yesus datang kali yang pertama lahir sebagai manusia atas utusan, suruhan dari Bapa di sorga, begitu ya. Nah, demikian juga kedatangan Dia kali yang kedua juga atas utusan dan suruhan datang, begitu ya. Saya berikan contoh, anak saya suruh dia pergi ke kampung kami, umpamanya pulang ke kampung. Dan baru dari kampung, lalu bapak saya suruh kembali lagi ke kampung, ya, begitu ya. Nah, sebabnya anak saya suruh kembali ke kampung. Nah, ternyata ada barang saya yang tinggal di kampung. Saya mau ngambilnya capek. Kedua, mungkin karena saya sibuk, begitu ya. Ada tugas dan pekerjaan yang lain. Jadi saya utus anak saya untuk pergi ke Pak, begitu ya. Sementara anak saya tidak tahu bahwa dia akan kembali ke kampung ambil barang saya. Kapan? Anak saya juga tidak tahu. Siapa yang tahu? Hanya diri saya sebagai bapak, begitu. Nah, demikian juga rencana Tuhan datang kali yang kedua itu, posisi dia sebagai anak tidak tahu, tidak ngerti, begitu ya. Mengapa? Karena yang memiliki kehendak dan rencana ini adalah Bapa, begitu ya. Ini begitu ya. Kemudian hal yang kedua dalam Matius pasal 24 ayat 23 sampai 28. Ya, saya simpulkan di sini ya. Kedatangan Yesus ke dunia untuk kali yang kedua ditandai dengan berbagai ajaran sesat. Ajaran yang diajarkan oleh para nabi palsu, guru-guru palsu yang muncul untuk menyesatkan banyak orang. Nah, ajaran sesat ini, jemaat yang dikasih Tuhan, adalah orang yang sebagian mungkin memakai firman Tuhan ini ya, begitu ya. Sebagian tidak, memakai berbagai macam ajaran-ajaran yang lain, begitu ya. Contohnya umpamanya bagaimana setan iblis menyesatkan Hawa, menjatuhkan Hawa ke dalam dosa. Kalau kita membaca ya, Kejadian pasal 3. Nah, iblis datang kepada Hawa, tidak datang itu seperti hantu, atau tidak datang dengan senjata-senjata. Iblis datang kepada Hawa adalah datang memakai firman Tuhan. Tapi firman Tuhan yang dipakai oleh Hawa adalah firman Tuhan yang sepotong-sepotong, setengah-setengah, begitu ya. Hanya untuk menjebak dan meragukan Hawa, begitu ya. Dan akhirnya Hawa terpancing. Terpancingnya yang pertama, Hawa mau ngomong dengan iblis. Yang kedua, Hawa mau menjawab pertanyaan-pertanyaan iblis. Dan yang ketiga, Hawa mau ikut
perintah iblis untuk makan buah terlarang itu. Dan akhirnya apa? Akibatnya adalah Hawa sendiri yang mengalami begitu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik ya, sekarang ini begitu banyak ajaran-ajaran kekristenan yang palsu, begitu ya. Banyak ajaran-ajaran kekristenan yang palsu. Bersyukur kepada Tuhan kalau engkau dan saya pada pagi hari ini boleh mendengar ajaran yang baik, ajaran yang benar. Jadi artinya kita mendengar firman Tuhan mesti benar-benar dari Alkitab, dari firman Tuhan. Jangan kita mendengar firman Tuhan begitu mendengar orang khotbah, kita nilai wah khotbahnya bagus, khotbahnya mantap, lalu akhirnya kita seakan sanjung-sanjung orangnya, begitu ya. Ini adalah hal yang sangat keliru, begitu ya. Kalau kita membaca Filipi pasal 4 ayat 8, Rasul Paulus mengatakan apa? Filipi 4 ayat 8, semua yang manis, semua yang sedap didengar, yang patut dipuji dan lain sebagainya, pikirkanlah itu, begitu ya. Ini yang penting kita uji dan kita dengar, begitu ya. Jangan seperti gabus ya, ikan gabus, tahu ya, ikan gabus umpamanya kalau kita buang pancing, apa yang terjadi? Begitu melihat dia tangkap, begitu ya. Nah tadi malam saya lama ya nonton di YouTube ya, ada orang mancing ikan lele, ikan gabus, ikan belut, begitu ya. Saya senang sekali, wah ya, karena saya ingat dulu waktu saya muda saya suka mancing, begitu ya. Wah, mereka mancing hampir tidak jauh dari saya, begitu ya caranya, begitu ya. Tapi mereka lebih berhasil dapat ikan daripada saya, begitu ya, begitu ya. Nah artinya begitu dikasih pancing ya, dapat umpan pancing lalu ditangkap gitu, dan apa yang terjadi? Pancing akan dia sendiri, begitu ya. Nah demikian juga kita belajar dan mendengar firman Tuhan perlu direnungkan dulu, dipikirkan betul atau tidak, begitu ya. Bahkan khotbah pengajaran firman yang baik, yang bagus itu adalah bukan hanya pendetanya pintar sampaikan firman Tuhan, melainkan pengajaran firman yang disampaikan itu dengan praktek dan kesaksian hidup itu adalah harus sesuai dan seimbang. Amin. Jadi yang penting, yang benar itu adalah praktek hidup yang baik, yang benar. Mungkin saya bisa saja khotbahnya pintar dan sebagainya umpamanya ya, tapi praktek hidup saya bagaimana, begitu ya. Yang dilihat, ingin dibuktikan dan dinilai orang itu kan praktek hidup kita, begitu ya. Tanpa kita keluar-keluar berbicara, begitu ya. Kalau praktek hidup kita baik, kesaksian hidup kita baik ya, orang lain akan bisa tertarik, begitu ya. Ini firman Tuhan. Kemudian hal yang ketiga ya, dalam Alkitab kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua diumpamakan dengan banyak perumpamaan. Ya, Tuhan Yesus mengatakan ya, khususnya dalam kitab Matius ya. Kalau kita melihat contoh ya, perumpamaan dalam Matius 24 ayat 26 sampai 27. Ya, kedatangan Tuhan Yesus itu diumpamakan atau ditandai dengan Yesus palsu. Nah, apa yang dimaksud dengan Yesus palsu? Artinya banyak orang menduga atau melihat berita-berita tentang Yesus, atau mungkin fenomena langit alam, begitu ya. Seperti beberapa waktu yang lalu saya mendengar ya, di Papua, di alun-alun Papua katanya ya, ada awan ya seperti Tuhan Yesus katanya, wajah Tuhan Yesus. Nah di mana lagi, di Somalia, di daerah Timur Tengah katanya ya, ada wajah seperti Tuhan Yesus. Saya ingin mau sampaikan kepada jemaat ya, oleh kemurahan Tuhan kami diizinkan ke Timur Tengah tempo hari. Saya dengan Simu ya, di sini ada Simu sebagai saksi ya. Kami melihat gambar Tuhan Yesus, gambar Maria menurut berbagai macam versi negara-negara, begitu ya. Aduh ya, rupanya berbagai macam versi negara-negara itu, wajah Maria dan wajah Tuhan Yesus itu beda-beda jemaat, begitu ya. Yang mana yang benar, yang mana yang asli kita tidak tahu, begitu ya. Nah itulah sebabnya apa yang dikatakan dalam Matius 24 ayat 26 sampai 27 ini ya, akan muncul Yesus palsu. Artinya orang yang menduga bahwa Yesus itu adalah Yesus, begitu ya.
khususnya berhubung dengan hal-hal fenomena alam begitu ya. Yesus bilang itu bukan saya, hati-hati begitu ya. Nah kemudian contoh yang kedua, ya perumpamaan yang kedua, kalau kita membaca Matius 24 ayat 27 ya, Yesus sendiri mengatakan kedatangan dia begitu cepat seperti kilat dari timur ke barat, selatan dan utara dengan sekejap mata. Ini juga ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52. Kedatangan Yesus kali yang kedua begitu cepat dengan sekejap mata. Begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, perumpamaan yang ketiga, Matius 24 ayat 37 sampai 44 itu ya. Diumpamakan seperti keadaan zaman Nabi Nuh yang syarat dengan hidup pestapora dengan kenikmatan dunia ini. Artinya suasana kehidupan manusia sangat diberkati dari segi ekonomi, keuangan diberkati oleh Tuhan. Tapi sayang seribu sayang, manusia lupa sama Tuhan. Mereka lebih mementingkan perutnya. Mereka seakan membuat Tuhan itu adalah perut mereka, begitu ya. Sebagaimana kalau kita membaca Filipi pasal 1 begitu ya, ada ajaran gnostik atau filsafat gnostik begitu ya, yakni filsafat yang mengajarkan tentang bertuhan kepada perut. Artinya orang yang menganggap ada Tuhan jika hidupnya lancar-lancar, baik-baik saja, sukses-sukses saja begitu ya. Bukan mencari Tuhan dalam hal beribadah, menyanyi, memuji Dia, mendengar firman-Nya. Bukan, menurut mereka orang-orang filsafat gnostik seperti itu, begitulah keadaan mereka begitu ya. Nah, ketika manusia seperti zaman Nabi Nuh, enak-enak begitu ya, kawin mengawini artinya gonta-ganti, tidak jadi masalah begitu ya. Makan minum pestapora tidak jadi persoalan bagi mereka, karena mereka banyak sekali duit dan lain sebagainya. Seakan-akan yang menjadi kunci rahasia yang mengatur segalanya itu adalah keuangan, duit begitu ya. Nah ternyata di tengah-tengah kenikmatan hidup manusia seperti ini, Tuhan akan menyatakan diri begitu ya. Artinya bahwa begitu banyak orang yang terlena dalam dosa, hidup dalam ketidakkudusan begitu ya. Maka betapa malang dan betapa celakanya orang-orang yang hidup seperti itu menurut Matius 24 ayat 3 ini begitu ya. Nah kemudian yang keempat, perumpamaan yang keempat adalah kalau kita membaca Matius 24 ayat 45 sampai 51, pasal 25 ayat 14 sampai 30 diumpamakan seperti hamba yang baik dan yang setia, hamba yang jahat dan hamba yang malas begitu ya. Hamba yang baik dan setia ini artinya adalah orang yang menggunakan kesempatan di dalam beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan, hidup benar, selalu menjaga kesucian dan kekudusan imannya kepada Tuhan. Bukan banyak omong begitu ya, seperti hamba yang jahat dan malas ini banyak omong begitu ya. Melainkan bagaimana berbicara, ngomong yang menjadi berkat bagi orang lain, yang memuliakan nama Tuhan. Sukacita dalam diri kita sendiri, bukan untuk diri sendiri begitu ya, melainkan menjadi berkat bagi orang lain begitu. Nah kemudian yang kelima, jemaat, perumpamaan Tuhan Yesus yang kelima, janji Dia kedatangan. Kalau kita melihat dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13, diumpamakan manusia atau gadis, 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. 5 yang bodoh, 5 yang bijaksana. Ini menandakan bahwa 2 macam manusia, manusia yang berdosa dan manusia yang berdosa ini seperti gadis yang 5 bodoh itu tadi begitu ya. Bodoh yakni karena main-main dengan dosa, main-main dengan Tuhan, tidak serius dengan Tuhan begitu ya. Kemudian 5 yang bijaksana ini menunjukkan kepada Kristen yang bijaksana, hidup suci, hidup kudus, hidup merindukan Tuhan, merindukan kehadiran Tuhan. Pikirannya untuk menjadi berkat, menjadi alat Tuhan. Begitu jemaat yang dikasihi Tuhan. Nah jemaat yang dikasihi, kedatangan Yesus 2 kali ini harus diberitakan dan ditetapkan oleh kita orang-orang
sebagai warga gereja yang sungguh-sungguh. Oleh karenanya pemberitaan memuliakan nama Tuhan, pemberitaan kita dapat didengar dan diterima oleh keluarga kita, orang-orang dekat kita, orang-orang yang kita gumuli untuk dibawa kepada Tuhan. Begitu ya, jangan biarkan mereka di dalam dosa, meninggal dalam dosa. Yang seharusnya kita meninggal dunia ini ya adalah pergi ke rumah Bapa di sorga, bukan pergi ke neraka. Rumah Bapa. Udahlah, di dunia ini, keadaan kita di dunia ini seperti inilah. Zaman semua orang ketakutan. Orang pintar, orang kaya, orang sedang-sedang, orang kota, orang desa, semua ketakutan. Bahkan yang menjadi korban juga sama. Begitu ya. Nah, di sini letak keadilan Tuhan. Begitu ya. Bahkan kita sebagai orang Kristen ya, dah 3 hari raya kita hadapi dengan virus COVID-19 ini, begitu ya. Oke, puji Tuhan, hari raya Natal dulu kita tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, hari raya Paskah kita tidak bisa rayakan semeriah seperti sudah-sudah. Yang ketiga, hari raya kenaikan Tuhan Yesus juga kita seperti dalam ketakutan. Kita rayakan seperti ini, ibadah saja. Dan yang keempat, 1 minggu lagi, yakni hari raya Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, juga masih terancam ya di tengah-tengah COVID-19, begitu ya. Saya sebagai hamba Tuhan ingin mengatakan kepada kita, mari sadarlah, bagaimanapun situasi dan kondisi yang ada di dunia ini, tidak selamanya ya hari ini mendung, hari ini hujan, tidak selamanya jalan mulus, sewaktu-waktu akan ada kerikil-kerikil atau gelombang-gelombang, begitu ya. Demikian juga di dunia ini ya. Siapapun kita, kepercayaannya akan mengalami hal-hal seperti ini. Artinya bahwa dunia ini bukanlah tempat kekekalan bagi kita. Nanti kita akan mendapat tempat yang kekal manakala sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Manakala Dia datang kali yang kedua, seperti gambar di layar ini ya. Yesus datang untuk memanggil dan mengangkat saudara-saudari dan saya, orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Tetapi yang masih tinggal di dunia adalah orang berdosa, orang yang tidak sungguh-sungguh percaya. Kristen yang hanya mulutnya, orang-orang Kristen yang hanya KTP, begitu ya. Orang Kristen yang diangkat, dibawa, diubah dengan sekejap mata oleh Tuhan adalah hanya orang Kristen yang memiliki hati dan pikiran yang sungguh rindu kepada Tuhan, rindu untuk berjumpa dengan Tuhan, rindu diangkat dan tidak mau ketinggalan. Kenapa? Dunia ini akan dilanda oleh masa yang dipimpin oleh antikristus dan antek-anteknya, begitu ya. Nah, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berhubung dengan tema tentang janji Yesus bagi orang percaya. Yang pertama ya, yakin dan percayalah di mana Dia telah mengampuni dosa dan kesalahanmu dan saya, menguduskan dosa orang-orang yang benar-benar percaya kepadanya. Begitu ya. Ini janji yang telah Dia katakan. Kemudian yang kedua adalah tinggal dan diam di dalam hidup orang-orang yang percaya. Artinya bahwa kuat kuasa Roh Kudus dan firman Tuhan yang telah Yesus katakan, yang telah tertulis dalam firman-Nya, ya, bagi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya, maka firman dan rohnya akan tinggal dan diam di dalam hidup orang percaya. Amin. Ya, puji namanya ya. Bagaimana akan memimpin pikiran ini, menjaga hidup kita, menyertai dan memberkati kehidupan ini selagi kita masih ada dalam dunia, selagi masih ada langit dan bumi, selagi masih ada napas kehidupan, masih ada berkat Tuhan, masih ada pimpinan dan penjagaan dari Tuhan, begitu ya. Walaupun sekali lagi di tengah virus COVID-19 ini, percayalah janji Tuhan yang adalah Immanuel. Kalau kita mengandalkan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan melakukan, menjalankan kehidupan ini, maka Tuhan sendiri yang akan berikan kita hikmat untuk menjalani hidup.
untuk menjalani kehidupan di ini. Yang pertama, kita pakai masker ya, pakai masker. Kemudian yang kedua, yang ini kita siap dengan alat cuci tangan. Begitu ya. Yang ketiga, kita akan menghindari kerumunan yang besar. Dan yang keempat, kita menjaga jarak, begitu ya. Nah, kenapa kita berpikir seperti ini? Karena Tuhan melalui kuasa Roh Kudus dan firman-Nya yang tinggal dalam hati, yang selalu berbicara dalam hati ini, pikiran ini. Amin. Amin. Nah, tetapi kalau orang yang tidak peduli, malah dia menyalahkan pemerintah, menyalahkan aturan yang ada. Ya, bahkan sekarang ini kami melihat ya, banyak orang pakai motor tidak lagi pakai helm. Motor bukan saja anggap begitu ya. Mudah-mudahan Tuhan berikan kekebalan dalam kehidupan. Tidak, tunggu saja kira-kira 1 bulan lagi apa yang terjadi? Begitu ya. Nah, banyak pengamat mengatakan ya, kalau memang benar-benar masih berada virus ini ya, mungkin banyak korban nanti. Mungkin sekarang orang seperti keadaan manusia zaman Nabi Nuh tadi ya, mengadakan apa? Kawin mengawini seolah-olah karena banyak duit, sukses begitu ya. Tiba-tiba begitu datang banjir, bencana, akhirnya apa? Membuat orang-orang yang hidup di masa zaman Nabi Nuh kelabakan. Apa kelabakan? Yang pertama, karena banjir datang. Karena apa? Barang-barang mereka tidak bisa dibawa. Ya, sebentar lagi di sana sebentar lagi juga hanyut, acap begitu ya. Acap dan hanyut. Orang di tengah virus COVID ini begitu ya. Dan oleh karena itu mari kita menghargai, seperti yang sering saya katakan ya dalam Roma 13, bahwa pemerintah itu adalah hamba Allah, pemerintah itu adalah orang tua kita yang perlu kita hargai dan hormati. Jangan kita menghina. Kalau kita menghina pemerintah, kita menghina Tuhan. Begitu ya, sama dengan menghina diri kita sendiri, bahwa diri kita adalah orang yang sebenarnya, begitu ya, yang seharusnya kita atau menghina orang tua begitu. Nah, kemudian yang berikutnya tantangan kita, yakni maksudnya apa Kristen masa sekarang, yakni mari kita yakin dan teguh di dalam iman kepada Tuhan. Yang kedua, mari kita bersuka cita karena kita orang percaya kepada Tuhan untuk mendapatkan janji-janji ini, begitu ya. Kemudian yang terakhir ya, tanggapan kita sebagai orang Kristen yang sudah percaya adalah kita orang percaya memiliki pengharapan yang kekal, hidup dunia ini dan hidup kekal di sorga nanti. Puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, mohon Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga,